Halo semua, kami akan membahas hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi di Indonesia. Pertama, mari kita bahas hakikat demokrasi secara etimologi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu gabungan dari kata demos dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi diartikan sebagai kekuasaan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat. Secara terminologi, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi dibangun atas prinsip-prinsip dasar, yaitu 1. Kedaulatan rakyat, yang diwujudkan melalui partisipasi dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan. 2. Pemilihan umum yang dilakukan berkala berdasar asas luber jurdil. 3. Harus menjunjung melindungi hak-hak dasar individu. 4. Persamaan dan kebebasan. Warga negara memiliki kedudukan sama di mata hukum, dan memiliki kebebasan dasar seperti berkumpul dan berserikat. 5. Pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya, dan proses pemerintahan harus transparan. 6. Pemisahan kekuasaan. Yang terakhir, kontrol dan partisipasi masyarakat. Rakyat tidak hanya memilih dalam pemilu, tetapi juga berhak mengawasi, mengkritisi, dan memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yang dapat dilihat dari faham demokrasi yang dalam pengambilan keputusan pada asasnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mufakat. Pilar-pilar demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, menjunjung hak asasi manusia, mengutamakan kedaulatan rakyat, didukung kecerdasan, menetapkan pembagian kekuasaan, menerapkan konsep negara hukum, menjamin otonomi daerah, berkeadilan sosial, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat dan peradilan yang merdeka. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, masa demokrasi konstitusional pada tahun 1945 sampai 1959, karakteristik utamanya adalah sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif bergantung pada dukungan parlemen. Kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965, yang terjadi banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang formal. Periode ini lebih menonjolkan aspek demokrasi rakyat, tetapi ada pembatasan partisipasi dan penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi secara umum. Ketiga, masa demokrasi Pancasila tahun 1965 sampai 1998. Walaupun berlandaskan Pancasila, tetapi terjadi praktik-praktik politik yang dianggap kurang demokratis oleh masyarakat. Terakhir, masa-masa reformasi mulai tahun 1998 sampai sekarang, yang merupakan koreksi terhadap praktik politik masa Orde Baru. Bertujuan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia sebagai respons terhadap berbagai kekurangan yang terjadi sebelumnya. Instrumentasi demokrasi mencakup sistem dan proses yang digunakan untuk menerapkan demokrasi. Salah satu instrumentasi demokrasi penting di Indonesia adalah pemilu rutin dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan, memiliki persamaan kedudukan di muka hukum, dan mendapatkan distribusi pendapatan yang adil. Praksis demokrasi Indonesia. Praksis demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan nyata nilai-nilai dan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, demokrasi tak hanya dipahami sebagai teori, tetapi benar-benar dijalankan melalui mekanisme politik, hukum, pemerintahan, dan partisipasi rakyat. Dalam praksisnya, demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui pemilu langsung sebagai sarana rakyat memilih pemimpin, kebebasan berpendapat dan berserikat bagi masyarakat, penegakan hukum yang adil dan persamaan di depan hukum, serta partisipasi rakyat dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Bentuk praksis demokrasi di Indonesia. Dalam sistem politik dan pemerintahan, Indonesia melakukan pemilu secara langsung berdasarkan asas luber jurdil, adanya pergantian kepemimpinan yang damai dan kebebasan partai politik. Dalam kehidupan bermasyarakat, adanya kebebasan dalam berpendapat, pers yang bebas, dan organisasi masyarakat di mana rakyat bebas membentuk organisasi sesuai minat dan kepentingannya. Dalam hukum, Indonesia menggunakan prinsip kesetaraan, lembaga peradilan independen berperan menjaga keadilan serta mengawasi jalannya demokrasi dan adanya judicial review. Dalam pengawasan dan partisipasi rakyat, adanya check and balance, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta hak petisi dan aspirasi. Tantangan dan upaya praksis demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase sejak reformasi, dengan pencapaian signifikan dalam penyelenggaraan pemilu multipartai, kebebasan sipil, dan penguatan lembaga demokratis. Namun, konsolidasi sistem demokratis masih menghadapi tantangan struktural, institusional, dan kultural yang memerlukan perhatian serius. Tantangan struktural. Adanya dominasi elit dan oligarki politik. Fenomena ini semakin sulit dihadapi,
mengakibatkan perubahan bentuk sistem politik yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat menjadi lebih menguntungkan kelompok elit atau oligarki. Tantangan institusional. Adanya pelemahan lembaga demokratis, salah satu indikator utamanya yaitu pemerintah dan parlemen sering memanipulasi regulasi untuk kepentingan kelompok tertentu, yang mengakibatkan krisis kepercayaan publik. Tantangan kultural, polaritas identitas dan disinformasi digital. Hal ini disebabkan oleh perbedaan agama, etnis, dan ideologi yang memicu konflik dan perpecahan. Disinformasi digital memperburuk situasi ini dengan menyebarkan informasi palsu yang memperlebar jurang antar kelompok sosial. Upaya yang harus dilakukan. Pertama, pemerintah harus transparan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran, serta akuntabel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kedua, pemerintah harus memperbaiki regulasi yang menjamin lembaga seperti KPK, Bawaslu, dan MK dapat bekerja tanpa intervensi politik, tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tidak terpengaruh dalam dinasti politik. Terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan mengawasi praktik oligarki, tidak mudah terprovokasi, melawan politik uang, membangun solidaritas lintas identitas, dan menuntut transparansi partai politik.